Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Lorong Waktu yang akan segera kamu lewati. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Four of Wands. Kartu kedua, di sini kita punya Ace of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Two of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada The Sun. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Four of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Pentacles. Baik. Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Lorong waktu yang akan segera kamu lewati. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, di kartu ini menggambarkan ya bahwa memang kamu telah berproses, telah belajar dari setiap keadaan yang lalu, di mana di masa lalumu ada situasi yang begitu tidak menyenangkan. Situasinya begitu sulit. Situasinya begitu bisa dikatakan mengecewakan karena kamu sulit menemukan perbaikan, peningkatan di dalam kehidupanmu. Tetapi kamu akan berterima kasih pada keadaan itu, karena dengan keadaan dan situasi tersebutlah kamu menjadi semakin ahli, kamu menjadi semakin profesional dan semakin matang di bidangmu masing-masing, sehingga menjadikan kamu benar-benar mampu meningkatkan kualitas terbaik yang kamu miliki untuk setiap kegiatanmu, karena di dalam dirimu ada sebuah ketekunan, ada sikap ataupun sifat yang begitu tekun, gigih, serta piawai di dalam melakoni, di dalam menjalankan kegiatan-kegiatanmu masing-masingnya. Oke, sehingga ketekunanmu inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada sebuah titik, pada sebuah fase, di mana fase tersebut mulai banyak peluang, mulai banyak kesempatan, mulai banyak tawaran-tawaran yang menjanjikan untuk kamu berkembang, untuk kamu menjadi lebih baik daripada sebelumnya dari setiap sektor kehidupanmu. Nah, jadi di sini mungkin adalah kamu telah menjadi sangat mampu mengambil pelajaran yang terbaik dari keadaanmu yang lalu. Oke? Di mana kamu telah melewati lorong waktu di dalam kehidupanmu yang begitu panjang. Di mana pada saat itu kamu berada di tengah lorong kehidupan, lorong waktu yang begitu gelap gulita. Dan bisa dikatakan mencekam. Nah, karena di sana banyak kegagalan, banyak kemunduran, banyak kekecewaan, dan banyak kesedihan.
Ya, seperti kamu selalu dihadapkan dengan situasi, dengan permasalahan-permasalahan yang tak kunjung selesai. Seperti kamu dipertemukan dengan lingkungan dan orang-orang yang mungkin tidak tepat, ya, yang mungkin toksik, yang mungkin manipulatif. Dan kamu selalu dihadapkan dengan situasi-situasi yang benar-benar membuat kamu begitu takut untuk berjuang, untuk mencoba. Karena kamu selalu dihadapkan dengan kegagalan. Dan kamu sempat terhenyuk, sempat merasakan hatimu seolah-olah dirobek-robek oleh keadaan. Karena di saat itu kamu melihat orang-orang yang kamu sayangi, melihat keluargamu, melihat kerabatmu tidak mampu bahagia, tidak bisa mencukupi, memenuhi kebutuhannya dengan sangat baik. Dan kurangnya kenyamanan bagi mereka. Di saat itulah hatimu hancur berkeping-keping. Dan kamu begitu sedih. Oke? Tetapi ada rasa terima kasihmu untuk setiap hal tersebut. Karena dengan keadaan itu, dengan situasi itu, dengan berada di tengah-tengah lorong yang begitu gelap gulita inilah, akhirnya kamu mulai mampu menempa dirimu, mengasah dirimu, sehingga menjadikan kamu profesional, menjadikan kamu ahli, ya, dan tekun di bidangmu masing-masing. Sehingga ketekunanmu lah yang mengantarkan kamu pada kualitas terbaikmu. Dan kualitas yang baik dari setiap karya-karyamu inilah yang akhirnya mengubah keadaan menjadi lebih baik, di mana di sini terbuka kembali kesempatan, terbuka lagi peluang, lingkungan dan orang-orang sekitar selalu ingin bekerja sama, selalu ingin menawarkan pekerjaan karena ada kualitas yang baik yang kamu miliki saat ini. Dan ini karena ketekunan yang kamu miliki. Dan dengan begitu ada peningkatan secara finansial. Dan finansial yang baik inilah yang akhirnya akan membuat kamu bahagia kembali. Karena apa? Karena kamu mulai mampu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik. Dan tentunya ada kenyamanan yang mampu tercipta, yang mampu kamu hadirkan kembali bagi kehidupan mereka. Oke, jadi inilah salah satu lorong waktu yang kamu lewati. Meskipun panjang dan melelahkan, meskipun lorong tersebut pada awalnya gelap gulita, tetapi yakinlah pada akhirnya kamu akan sampai di ujung lorong tersebut, di mana akan banyak sinar mentari yang begitu indah dan cerah. Dan di sanalah kamu akan temukan kebahagiaan dan kehangatan kembali di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, ini menggambarkan kesejahteraan ya. Nah, kesejahteraan kenapa tercipta, kenapa terjadi di dalam kehidupanmu ya? Karena sudah mulai ada peningkatan-peningkatan dari setiap kegiatanmu. Sudah ada kemajuan di bidang pekerjaan ya. Sudah ada kesuksesan, berjalan kembali dengan sangat baik bisnis dan usahamu, ataupun kegiatan-kegiatanmu yang lain mulai menunjukkan progres yang baik ya, ada kenaikan grafik yang sangat signifikan. Nah, hal inilah yang akan meningkatkan finansial, akan meningkatkan perekonomianmu. Dan ekonomi yang baik inilah yang akhirnya mampu menghadirkan kembali kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Karena kamu ingin selalu bagikan yang terbaik yang kamu miliki untuk mereka. Makanya di sini juga tergambar kebahagiaan. Nah, jadi tidak ada suatu situasi dan keadaan apapun ya yang akan membuat kita semakin menjadi tidak baik, yang akan membuat kita menjadi semakin mundur. Ya, situasi dan keadaan apapun tentunya akan mampu menjadikan kita lebih baik daripada hari kemarin. Tetapi bagaimana kita menyikapi keadaan dan situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, itulah kunci. Ya, yang saya rasa temanku Leo sudah dapati. Ya, di mana kamu mampu bersyukur, mampu berterima kasih atas situasi apapun, dan dengan rasa syukur itulah
kamu menjadi semakin berkembang, semakin berkualitas, ya, semakin menjadi seorang yang piawai, seorang yang gigih di dalam menjalani hari-harimu, dan dengan begitu akhirnya kamu sampai pada banyak kemajuan, peningkatan di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, jadi hari-harimu saat ini begitu berwarna. Ya, kenapa? Karena di saat kamu lelah berjuang, lelah berusaha, capek bekerja seharian, dan sesampainya kamu di tengah-tengah orang-orang yang kamu sayangi, sepulangnya kamu ke rumah, ya, bertemu dengan keluargamu, bertemu dengan kerabatmu, bertemu dengan anak dan pasanganmu. Di saat itulah kamu disambut dengan hangat, ya, ada hubungan yang harmonis, ada perhatian yang saling dibagikan, begitu ya. Nah, dengan begitu ada tempat ternyaman, ya, untuk kamu beristirahat, untuk kamu bercengkrama, ya. Dan keesokan harinya kamu memiliki semangat yang begitu baik, memiliki mood yang begitu bisa dikatakan mood ini sangat membantu untuk kamu menjadi yang terbaik di hari itu. Dan ini berkesinambungan setiap harinya, inilah yang kamu rasakan. Jadi akan ada semangat baru di dalam dirimu saat ini, di saat kamu mulai melangkah keluar dari rumah, ya, melakukan kegiatan-kegiatan. Di saat itulah kamu bisa lakukan yang terbaik yang kamu miliki, karena sudah ada cinta, sudah ada kenyamanan, ya, di saat kamu sepulang dari berkegiatan. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, ini fokus ya. Fokus, intensitas ya, untuk terus mengembangkan diri, untuk meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas yang kamu miliki, ya. Karena apa? Karena kamu telah temukan keseimbangan di dalam dirimu. Kamu mampu seimbangkan antara pola pikir, ya, attitude, ya, cara komunikasi dan cara memperlakukan orang lain, semuanya menjadi lebih baik, ya, sehingga di saat kamu melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan, tentunya kamu akan mampu bekerja sama dengan sangat baik dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitar, sehingga hal inilah yang membawa banyak kemajuan, ya, di dalam setiap kegiatanmu. Nah, makanya kamu terus intens, terus berfokus terhadap pengembangan kualitas yang kamu miliki. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Sun. Nah, ini kesuksesan, keberhasilan, dan juga kemenangan, ya, akan segera kamu capai, akan segera kamu raih. Karena apa? Karena ada keyakinan dan kepercayaan di dalam dirimu, ya, untuk bisa keluar dari situasimu pada saat itu yang tidak menyenangkan, untuk bisa keluar dari lorong yang gelap di dalam kehidupanmu dengan satu tujuan, yaitu untuk membahagiakan, memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Makanya keyakinan inilah, kepercayaan inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada kesuksesan, pada keberhasilan, dan juga kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini menggambarkan ada komunikasi yang baik, ya. Sudah semakin banyaknya peluang pekerjaan, peluang bisnis, tawaran-tawaran yang menjanjikan, ya. Serta kamu mulai memiliki pemikiran, ya, ide, gagasan, ya, menemukan penemuan-penemuan yang mutakhir, yang penting, yang maju, begitu ya, sehingga banyak peningkatan, banyak kemajuan dari setiap kegiatan. Oke, kita lanjut. Di sini kita punya Four of Cups. Ini mungkin fase, ya, pada titik di mana kamu pada saat itu sangat sulit untuk menemukan kenyamanan di dalam kehidupanmu.
Nah, ini fase di mana kamu sedang berada di tengah-tengah lorong waktu yang begitu gelap tersebut. Ya, ada situasi yang tidak nyaman, ada rasa bosan, ada rasa jenuh. Kenapa? Karena kamu selalu dipertemukan dengan orang-orang, dengan lingkungan-lingkungan yang salah, yang tidak tepat untuk mengembangkan dirimu. Nah, tetapi sedikit demi sedikit kamu mulai mampu temukan situasi yang nyaman, berangsur-angsur bisa menemukan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Nah, di saat itulah kamu bisa keluar dari keadaanmu yang kurang nyaman tersebut menjadi situasi yang lebih nyaman, yang lebih positif, yang lebih mampu membuat kamu menjadi berkembang daripada sebelumnya. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo ya benar-benar akan mampu melewati lorong waktu di dalam kehidupanmu, meskipun panjang dan melelahkan, meskipun lorong itu begitu gelap ya, begitu mencekam, tetapi yakinlah pada akhirnya kamu akan sampai di ujung lorong tersebut, di mana akan banyak kemajuan, akan banyak peningkatan, dan akan banyak sinar mentari yang indah dan terang, dan akan mampu mewujudkan apapun mimpimu selanjutnya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.